Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi bersama Doni Rifandi di channel Doni Rifandi, Berbo Vibes Archery Sukabumi. Masya Allah luar biasa. Dan siang hari ini anak seperti antum lihat tidak memakai seragam kebanggaan. Karena kebetulan tadi ada tugas kantor dulu, jadi harus rapat ceritanya. Jadi nggak bisa ikut latihan sama teman-teman. Dan alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang ini sudah ada dua coach Berbo Vibes Archery Sukabumi, yaitu coach Denny dan juga coach Abu Zahran, ya. Atau kalau di Instagramnya Kang Fitra. Nah, kalau Kang Denny punya Instagram nggak? Ada dong. Bukan masih pakai Friendster. Zaman baru. Aduh, nah ini dia. Lihat. Coba salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga ada putranya yang ganteng tuh, masya Allah. Oh, ini yang langganan Jawa. Ini salah satu SD Prestasi. Juara ini. Sekarang udah SMP-nya jadi. Zahran. Nah, jadi cerita gini coach. Kemarin itu ada yang bertanya, tapi tidak via komen, via Japri. Masya Allah. Japri. Katanya gini, Kang Doni, kapan dong mau mengenalkan alat panah, pengenalan alat panah? Nah, jadi kira-kira siapa nih yang mau menerangkan nih? Coach Denny yang Saya muda atau yang lebih muda lagi? Coach? Udah 3 part udah kenyang, udah bosan. Jadi kita akan Coach Fitra. hari ini Coach Fitra akan menerangkan kepada kita semua. Jadi ada yang minta request kemarin dari salah satu teman sahabat channel Doni Rifandi, Ciela. Pengen nanya gitu. Kapan dong Kang untuk pengenalan alat panahnya seperti apa? Mungkin ada yang tahu juga ini bagian apa. Mana kita udah pernah belum ya? Di situ? Belum. Kemarin jadi, baru tentang Berbo kan? Harusnya alat panah. Sekarang alat panahnya ada berapa ya? Ada 2. Nah, ini kita lihat. Kita punya 3 ya. Ini ada yang apa namanya ini? Hah? Ini yang F. Yang F. Kemudian ini yang ada wooden. Kartel, serius. Dan juga ini ada yang recurve. Sama recurve. Nah, ini setelan Berbo semua. Ini memang setelan Berbo semua. Ya. Jadi kita sebenarnya semua sama ya. Intinya ya. Iya, semua sama. Nah, ini karena kita ini masuk di kategori Berbo, jadi kita akan menerangkan secara Berbo aja kali ya. Nggak lengkap, maksudnya nggak yang pakai apa tuh full set lah ya. Jadi busur standar. Nama bagian-bagiannya Ya. nih, part-partnya. Jadi kita pakai busur yang mana nih? Yang ini katanya. Oh, yang kartel, wooden. Oke. Nah, ini akan diterangkan oleh coach. Ini kayaknya coach ini nih apa namanya? Apa tuh? Apa ini kayaknya coachnya agak-agak apa sih gelap namanya? Backlight, gitu sih. Di mana nih? Kan di teras itu. Oh, teras ini, teras kebanggaan. Nah, ini hari ini juga Ana sekarang kembali berada di SD Muhammad Al Unaizi di daerah Di sini duduk. Gunung Batu ya? Gunung Jaya. Gunung Batu Bogor. Gunung Batu. Ada juga di Jampang tau Gunung Batu ada. Gunung Batu Bogor. Kayaknya Ana pakai ini aja nih. Sambil tanya-tanya nggak apa-apa ya, coach ya. Nah, gini aman coach, gini. Aman. Oke, sip. Tapi kita suara kedengeran nih kalau gini. Terlalu jauh soalnya karena belum kebeli mic nih ceritanya. Kenalin. Ini ya. Alat panahnya. Nggak backlight kan? Enggak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini ada request dari coach kita. Bukan coachnya ada yang nanya, ngejapri. Ada yang japri katanya. Ada. Pengenalan dari alat panah ya. Kita pengenalan dulu mulai dari busur dulu. Suka ketukar tuh, orang nyebut busur itu anak panah ya. Iya, yang nyebut busur itu. Iya, betul. Kadang suka ketukar ya. Ada orang yang bilang ini tuh Panah. busur tuh anak panah nih. Ini bukan busur ya, ini arrow. Ini arrow atau anak panah ya. Nah, ini arrow. Nah, sedangkan busur itu ini. Nah, di dalam busur itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan riser. Riser itu yang ini, yang kayu nih. Ya, Oke, kita coba model sampo itu. buka dulu. Nah, Pembalap racer. biar Masih jauh jelas. Nah,
Ini disebutnya apa nih? Cukup baut aja atau nah ini? Nah, nggak tahu ya, ini disebutnya baut tuh ibaratnya. Baut aja. Nah, ini riser itu yang ini nih ya, yang kayu ini nih. Nih, riser yang kayu ini. Nah, ini fungsinya untuk memegang ya. Dan tempat limbs, tempat lim. Nah, ini yang disebut dengan lim. Setelah riser ini disebut dengan lim. Ini ya. Nah, jadi tenaga dari busur itu Adalah ada di dalam limnya. lim. Waktu kecil yang saya pikir itu tenaganya itu dari string. Semakin stringnya berat, berarti semakin kuat ya, atau karet ya dulu kalau pakai karet gitu latihan. Padahal ternyata kekuatan dari atau tenaga dari busur itu ada di dalam limbs. Nah, ini kebetulan menggunakan ini untuk anak-anak ya, 62 18 LBS 62 tingginya 62 inch. Ini listernya 62 ya. Ini 62 inch tingginya ya, 62 inch. Nah, ini untuk anak-anak ya. Kemudian yang ini ada 8 lbs itu tarikannya. Kekuatan tarikannya 18 lbs. Ini kebetulan ini busur untuk anak. Nah, kemudian setelah riser, limbs, apalagi nih? di sini ada string. String Ya. Nah, ini string ini fungsinya untuk menyimpan arrow nanti, ya. Jadi si arrow itu nanti knob-nya akan nempel di string, ya. Kalau nggak ada stringnya kita nggak akan bisa. Goib. Iya, goib, panah goib. Panah goib. Nah, ini pasang dulu ya. Jadi dalam pemasangan pun harus berhati-hati ya, coach ya. Ya, betul. Dalam memasangnya harus hati-hati. Ada beberapa teknik pemasangan juga sebetulnya. Ya. Cuma kita pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu aja ya. Oke. Yang berikutnya ini ada arrow rest. Arrow itu anak panah ya. Rest itu tempat istirahat anak panah berarti ya. Anak panah yang istirahat karena kelelahan. Tempat bobo. Jadi tempat Arrow diamnya. rest. Nah, tempat diamnya anak Rest panah. area. Tuh. Jadi si arrow-nya itu nempel di sini. Namanya apa tadi? Arrow rest ya? Arrow rest. Jadi biar nggak jatuh ke bawah. Jadi nggak disimpan di sini, nggak disimpan di Udah nggak dipegang. ini. Nggak dipegang lagi. Ya. Nah, nggak disimpan di sini, tapi disimpan di arrow rest-nya. Ya. Nah, arrow rest-nya itu biasanya ujungnya itu lentur. Nah, ininya lentur. Biar apa tuh? Coach? Biar nggak kaku. Jadi biar Jadi nggak teguk lah. ya nggak Jadi itu apa ya? orang-orang yang kaku kasih Kasih betul. Ditapelin di sini ya. Tapalkan irungnya. Nah, ini Ada. ini busurnya ya. Nah, ini busur. Oke. Kemudian setelah busur tentu ada arrow. Ya. Ini full disebut arrow. Ujungnya ini disebut dengan point. Poin. Ya. Kemudian ini ujung ini yang belakangnya ini disebut dengan knock. Ini fungsinya untuk menyimpan arrow di string. Nah, tuh. Ya. Jadi biar nggak jatuh. Kemudian ada sayapnya ini disebut dengan fence. Ya. Supaya si anak panahnya itu lebih stabil. Kalau nggak pakai fence itu nanti arrow-nya kemana-mana. Sedangkan batangnya ini disebut dengan shaft. Ya. Kebetulan ini menggunakan arrow pure carbon 1000 apa namanya? Yang Spin 1000 ya ini ya. Ya, spin 1000 lah. Ini untuk yang LBS-nya rendah. Kalian promosi ini pakai Triple X Pro. Lumayan nih. Lumayan akurat. Dan kemarin dipakai ini juara 1. Ya, amin. Mudah-mudahan pakai lagi. Kemudian setelah arrow nih di sini ada Ini quiver. Quiver buat apa nih? Quiver ini fungsinya untuk menyimpan anak panah ketika kita bertanding atau mau melakukan latihan. Ya. Nah, jadi biar rapi gitu ya. Jadi tidak paburisak. Tuh, jadi disimpan ini disimpan. Oh iya, ini kebetulan saya lagi pakai. Oh iya benar. Ya. Jadi si arrow-nya itu disimpan di sini. Quiver. Tempat menyimpan arrow. Oh, jadi nggak disimpan di lantai, jadi enak.
Nah, terus di sini ada setelah quiver, saya punya ini nih. Ini namanya puller. Arrow Puller puller, ini arrow puller fungsinya untuk menarik anak panah. Kalau anak panah yang Dari target ya. nempel di target, biasanya kita kalau pakai tangan Takut bengkok. takut bengkok dan susah atau licin. Licin. Nah, makanya pakai ini ya, Puller. pakai puller tariknya. Jadi Biar lebih lebih mudah. nariknya. Sesut dia ya. Ya, setelah puller di sini ada saya punya finger tape. Finger tape ini fungsinya untuk melindungi jari kita ketika narik. Biar nggak Busur. sakit. Jadi biar nggak sakit. Ya, nah diusahakan nanti yang mau beli busur juga usahakan beli juga ini Sekaligus sekalian ya? sekalian biar jadinya aman, nggak sakit. Tidak cepat robohin. Terus terus ada ini Arm guard ya. arm guard ya, ini arm guard Pelindung. untuk lindung tangan biar nggak kecepret, soalnya sering kecepret juga kalau Ya karena kita sering memang dulu latihan. juga coach waktu saya pertama belajar itu kan dia sampai biru nih ya. Mm-mm. Merah biru ini karena mungkin ya sekarang bukan udah lama sih memang sudah ada ini nih pelindungnya, fungsinya Ya. untuk biar nggak, Betul. Ya, tapi ada walaupun kena tapi nggak langsung kena kulit ya, Iya, ada penghalang lah gitu. Kalau minimal kita juga harus sayang sama tubuh kita sendiri ya, walaupun katanya bukan seorang pemanah kalau nggak pernah kecepret ya, tapi kita tetap harus jaga dan sayangi tubuh kita supaya kita nggak cedera gitu ya. Betul. Supaya latihannya juga nyaman. Kemudian ini ada ini namanya apa nih? bow stand. Ini bow stand ya. Bow stand. Bow stand ini fungsinya untuk menyimpan busur ketika Sedang istirahat. sedang istirahat. Belum digunakan atau tidak Nah, jadi si digunakan. busurnya itu disimpan ya ketika tidak digunakan. Mana nggak ada kelihatan kalau di sini. Nah, gini. Bawain dikit dah. Set. Set. Nah, Nah, ini busurnya ya. bow stand. Bow stand. Jadi nggak Nggak langsung. tergeletak seperti ini busurnya. Kalau digeletakin apa resikonya? resiko kalau digeletak. Cuaca panas misalkan. Nah, yang pertama Mhm. si tembok atau tanah yang langsung Mhm. kena busur ini akan mudah membuat lem atau bagian busur ini rusak ya. Kemudian apalagi kalau tanah basah Becek ya. ya ini sering kena basah, kemudian Berpengaruh ya. sangat berpengaruh ya. Jadi supaya lebih awet ya, dan busurnya nggak selalu bersih juga, tidak sering kena basah, diusahakan menggunakan bow stand ya. Mau lebih awet lagi jadi pakai. Apa? Mau lebih awet lagi jadi pakai. Soalnya memang kan busur itu harganya pun nggak murah. Iya. Nggak murah gitu ya. Kalau memang busur yang sudah memiliki kualitas yang cukup baik, mumpuni, ini memang harganya juga nggak murah. Jadi ya kita harus menyayangi juga apa yang sudah kita keluarkan dengan cara Iya, lebih betul. baik keluar sedikit agak lebih mahal ya. Iya. Tapi betul. barang yang kita miliki awet lah. Awet, betul. Bahkan ada sebagian, kalau saya pernah latihan horsebow gitu ya, ada sebagian para archer gitu ya tidak membolehkan busur ini tergeletak di Iya, iya. di tanah gitu ya. Diusahakan harus ya menghargai busur kita lah. Betul, itu makanya. Saya mungkin Jangan di sampai- sini letak kita. Oh, ini kan alat untuk kita latihan, alat untuk kita untuk menimba ilmu panahan Iya. di sini. Oh, Kalau iya. rusak percuma. Ada satu lagi nih, kebetulan ini Naikin lagi kita sedang dikit. bare bow ya. Kita Ya. latihannya ini busur-busur untuk bare bow. Bikin Bare bow itu apa sih? Bare bow Dikit, itu dikit. panahan Oke. Up. yang tidak membutuhkan banyak peralatan. Nah, Jadi bare kosong ya, biar kosong. kosong. Jadi kosongan kita. Cuma di sini ada satu nih tambahan. Biasanya kalau nggak kosong yang standar bow itu menggunakan stabilizer yang bentuknya segitiga tuh ya. Ya. Nah kalau di bare bow itu nggak boleh. Tapi kita boleh pakai stabilizer, tapi bentuknya berupa weight seperti ini, namanya Pemberat, weight pemberat. Ya, ini weight pemberat. Ini macam-macam, ada yang 100 gram, Banyak konsep kilo ya. 100 gram, 200. Kebetulan Ini ini pakai berapa coach? ini 500 gram, 5 setengah kilo ya. Jadi semakin berat sebetulnya jatuhnya ke bawah itu semakin stabil. Cuma kita kuat nggak nahannya gitu ya. Nah, sama fungsinya seperti stabilizer yang dipakai di standar bow gitu ya. Iya, iya. Hanya saja kalau di bare bow kan tidak boleh pakai alat seperti itu. Jadi tapi kalau pakai ini boleh. Dan syaratnya tidak boleh yang
double ininya, apa tuh namanya? Saya lupa. Lempengan ya. Yang lempengan tuh nggak boleh. Jadi kayak koin-koin jadi harus digabung gitu. Harus satu gitu ya ininya. Kayak gini ya. Ya minimal kayak gini. Ya, nah ini juga ada arrow rest. Tadi arrow restnya magnetik, sedangkan yang ini arrow rest dari plastik. Oh ya. beda ya. Beda ya. Tapi fungsi sama ya. Fungsinya sama. Kalau keawetan gimana? Kalau keawetan sebetulnya awet yang Magnetik. Yang magnetik yang tadi. Tapi mungkin gimana pakai kali ya? Ya, dan tergantung dari orang Pemakaian ya. pemakaian, Jun. Ada yang suka pakai plastik, ada yang suka yang pakai selera juga ya, tergantung ya. selera. Cuman ini kalau saya kadang suka yang pakai yang begini ya, nggak pakai yang magnetik. Ini lebih halus gitu, rilisnya enak lah buat arrow-nya juga. Cuman ini nggak terlalu awet, kalau sering dipakai ini cepat rusak, cepat aus ya. Nah ini salah satu apa ya, yang mau belajar panahan ya, salah satunya ini harus siap-siap juga nih stok buat di rumah, beli arrow rest juga ya. Nah sekalian aja nih coach, biasanya kan yang tadi yang sekarang ngomongin stok nih, biasanya kan yang stok itu arrow rest, kemudian ini juga ya arrow ya. Apa namanya itu? Nah nok nih, nok biasanya yang stok sering kita patah terus ya. Poin, kadang poin pas dicabut ketinggalan di dalam bantalan gitu ya, ininya hilang. Terus ini fans juga karena sering mungkin dari benturan dari riser atau ketika mau mana terkena arrow lagi ya dirobek gitu ya. Nah ini juga sering patah tuh, pecah ya, karena kadang kita juga ketabrak lagi sama arrow jatuh gitu. Nah ini juga salah satu yang harus disiapkan nanti kalau punya arrow, tidak hanya beli arrow-nya saja, tapi diusahakan beli poinnya buat persediaan, beli knocknya, beli fansnya juga. Siapa tahu nanti pas pertandingan gitu ya, stok arrow kita sedang menipis dan misalkan poinnya hilang, wah lumayan kita ketinggalan satu arrow kan, poinnya lumayan besar. Terus apalagi ya, oh ya ini ada plunger. Oh iya nih. Nah ini ya. Nah ini plunger. Nah ini plunger ini fungsinya, nah ini ya. Ini fungsinya untuk menstabilkan arrow ya. Jadi kalau misalkan arrow-nya terlalu ke kanan, kita rubah, diatur di sini, ada pengaturannya. Ya, nanti mungkin belajar ini di video khusus lah, ya, tentang teknik-teknik atau cara setting busur. Yang penting sekarang kita pengenalan dulu ya. Nah ini, terus ini nih ada, nah ini tadi ya weightnya, ini sama weight, ini ukuran 400 ya, 400 gram. Hampir setengah kilo ya. Ya. Tadi gimana? 300 ya? Ini 200, yang ini 50. 500. Oh, cuma lebih Ya, ini kecil tapi 500. berat ya? Ya, ini Padat. padat. Oh, lebih lebar. Iya. Ya, mungkin untuk sementara itu saja pengenalan alat-alat panahan. Ini yang standar ya. Ya, ya. Yang sangat standar, nanti sebetulnya masih banyak ya. Banyak banget tuh. Banyak banget. Cuman standar kita untuk minimal buat latihan. Kita punya alat-alat ini, mulai dari busur, arrow, finger tape, arm guard, kemudian apa tadi? Tas ya, tas arrow atau quiver. Ya, quiver. Dan nah lebih aman lagi, kita punya tas busur sendiri. Oh ya, ini planger. Ini udah ya. Planger apa ini? Puller. Arrow puller buat narik. Iya, sama tas busur ya. Oh, dan tas itu. Nah, tas itu sangat penting ya. Betul. Apalagi kalau kita sering latihan jauh ya, pergi-pergian gitu. Melindungi alat biar awet. Makanya dikaresekan gitu nya. Emang uang. Jadi biar aman lah. Iya. Oke. Itu saja mungkin dari saya pengenalan dari alat-alat panahan yang ya simple lah. Simpel. Ya. Nah itu dia tadi pengenalan dari secuil nih ya. Iya, pengenalan alat panah bersama Coach Abu Zahran, yang pasti mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit banyaknya pertanyaan dari teman-teman kita yang tadi bertanya, kenalin dong alat panahnya. Nah itu tadi sudah ini secara basic ya, dasarnya sudah diberitahu oleh Coach Abu Zahran. Dan yang pasti juga sebelum mana niatnya yang penting ya. Insya Allah. Itu niatnya yang paling penting. Nah nanti juga kita akan bikin video, sebenarnya banyak sih, ada beberapa pertanyaan, ada yang nanya ini juga, dan mungkin nanti sekali Ana juga mau main ke rumahnya beliau nih, Pak Abu Zahran, untuk cara
mengganti apa sih namanya tadi, poin Oh, ya, Oh, pemotongan, bisa, iya, misalkan apa gitu. Nanti lah kita akan, banyak, sampai banyak ya. Terus kemudian setting tadi itu alat yang lain-lain juga masih banyak ya. Oke, jazakallahu khairan Abu Saran. wah, Masya Allah. jazakallah khair. Ya, Fibers itu tadi adalah penjelasan dari Coach Abu Zahran yang sudah kita saksikan bersama-sama, pengenalan basic alat panah atau busur panah ya. Mudah-mudahan bisa sedikit ataupun juga lebih jelas lagi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlontar ya, baik lewat Japri ataupun lewat media lainnya. Nah, kemudian juga sebelum saya closing juga ini ada informasi buat teman-teman semuanya. Kalau buat teman-teman yang suka bercocok tanam, nah ini tidak melenceng, ini masih satu masih inline ya, karena memang beberapa hal yang dianjurkan di dalam, terutama untuk umat muslim ya, itu adalah memanah ya. Kemudian juga untuk pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bagus yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Salah satunya adalah bercocok tanam. Nah, buat teman-teman semua Fibers yang senang bercocok tanam, ini nanti bisa subscribe channel Sahabat Ana, channelnya Kang Ariel ya, atau kalau saya sih manggilnya Ustadz Ariel. Nama channelnya ARM ya, ARM, Aku Rajin Menanam ya, ARM. Nanti ada logonya warna-warna hijau gitu deh. Nanti kalau bisa saya tampilkan ARM itu Aku Rajin Menanam. Di situ banyak banget, sudah banyak subscribernya, sudah masya Allah. Dan beliau itu yang saya tahu bisa atau begini, memanfaatkan lahan sempit yang ada di rumahnya untuk menghasilkan, memanen sekian banyak macam sayur, cabai, kangkung, yang baru tuh kangkung tuh, saya sampai kabita. Jadi saya tunggu kirimannya ya ARM sayur-sayurannya ke rumah, mudah-mudahan bisa kebagian. Oke. Dan itu dia ulasan kita di pagi hari ini dari SD Muhammad Al-Unaizi ya. Kita lihat sedikit deh. Tadi teman-teman sudah pada latihan. Iya. Cuman saya nggak bisa latihan karena memang ada kegiatan di Beres-beres lah. tempat pekerjaan. Masa udah mau beres-beres mau pulang karena sudah lagi udah mau zuhur, masuk waktu sholat zuhur. Ya, saya pamit. Jangan lupa terus di share channel saya yaitu Doni Rifandi ya, DONI Rifandi, RIVANDI ya, Doni Rifandi. Mohon bantuannya untuk di share, di like, subscribe, komen, silakan. Kalau ada masukan, ada pertanyaan yang bisa kita share bersama di sini, insya Allah kita akan buat videonya ya. Dan kalau yang belum ya bersabar, mudah-mudahan nanti ada waktunya. Oke. Saya pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Fibers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.